Terus antara kirang Kak. Wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir alladzi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jamaah Tazkiratul Maut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini yang akan membawakan tausiah atau nasihat Tazkiratul Maut insyaallah akan disampaikan Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Muda Ilham Akbar. Beliau salah satu pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Bantai. Untuk itu kepada saudara Kiai Muda Ilham Akbar kami persilahkan dengan hormat. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa qala al-imam Abu Nu'aim al-Asfahani 'inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Hadirin wal hadirat atau malabir kelasin yang kehadirin yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi keluarga besar almarhum Andi Gruta Ki Haji Abu Bakar Ditumpu, sekaligus juga keluarga besar almarhum Al-Adim Al-Maghfurlah Andi Gruta Ki Haji Muhammad Nasir bin Awi. Semoga wabil khusus beliau berdua, yaitu guru kita semua almarhum Andi Gruta Ki Haji Abu Bakar bin Tumpu dan Andi Gruta Ki Haji Muhammad Nasir bin Awi, dimudahkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diterima segala amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati adalah yaitu istri dari almarhum Andi Gruta Ki Haji Nasir bin Awi, dan juga kepada saudara beliau, para kita dan seluruh
keluarga besar, tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau-beliau sebagai guru kita semua, dan kepada seluruh tokoh agama, para ustadz dan ustadzah. Di sini juga hadir Pak Kiai Arifin dan juga para ustadz-ustadz yang lain, dan kepada seluruh tokoh masyarakat yang juga tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, dan kepada seluruh murid-murid senior dari almarhum Amri Guru TK Haji Abu Bakar bin Tumpu, dan juga murid-murid senior daripada Amri Guru TK Haji Nasruddin Awing. Semoga kebetulan dan hasil yang ditampakkan nabatulungi yang tubarakana karim Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini kampung Tatolo bagi para pedagang ini adalah pusat, salah satu pusat perdagangan kuda terbesar di Sulawesi Selatan. Tapi bagi para mereka yang haus ilmu, yang cinta ilmu, yang ingin menuntut pengisingan agama, ia menetolo adalah salah satu pusat peradaban ilmu pengetahuan di Sulawesi Selatan. Tolo ini adalah merupakan salah satu kampung yang berkah, karena pernah hidup seorang ulama besar, dan keturunan-keturunan beliau Ki Haji Abu Bakar dan Tumpu juga ulama besar. Yang meneng pengajian Takwan dari Tolo merupakan bengkel hati. Di sini kita dididik bagaimana kita tahu kepada Tuhan kita. Di sini kita dididik kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita dididik dengan 3 pilar ilmu agama, yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu yang lain. Semoga khusus nabatan kalengku segang orang-orang kebatur Kabupaten Bantaeng, kami ini hanya orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu, yang selalu mengharapkan berkah dari para Amri Guru di sini, dan kami sangat berharap sekali dengan sambungan hati ini kepada guru-guru kita di sini. Semoga terus berlanjut sambungan hati dan sambungan ilmu ini, dan semoga kami semua dan kita semua para murid-murid beliau diakui oleh Amri Guru sebagai muridnya, karena di dalam satu keterangan yang bisa memberikan syafaat itu kepada umat Nabi Muhammad selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pewaris beliau, adalah para ulama, para aulia. Bagi di sini yang diantu dalilnya bahwa ulama itu adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini yaitu na'akui gurutah anjari murid-muridna, sehingga sallallahu siratal mustaqim, ketika kaki kita akan tergelincir nasaki gurutah, sehingga beliau bisa memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama beri kuasa yang kehadiran Ki Haji Nasruddin Awing, secara pribadi, saya kenal dengan beliau itu tahun 2019. Waktu saya pulang dari Jawa, kebetulan kami diamanai jadi panitia maulid di Masjid Karate di Masjid Nurul Taqwa Kaloli untuk mencari penceramah. Mingka sebelum menjo nia informasi kulang ngerebaturi Siana Salanta, juga murid daripada Amri Guru TK Haji Nasruddin Awing, yaitu Ustaz Anhar, menginformasikan kepada kami bahwa di Tolo itu ada seorang ulama besar yang masih aktif melanjutkan pengajian dari abah beliau. Saya cari nomor beliau, alhamdulillah bisa nyambung. Tapi mungkin karena saya kurang adat, bahasa aku ya bahasa Mangkasar Bantaeng, ya tidak singkem makarin dengan dialek bahasa Jeneponto. Kalau saya lihat dialek bahasa Jeneponto itu bahasa Makassarnya lebih beradab, artinya adabnya itu lebih di atas. Nah, jadi setelah kami kontak beliau, alhamdulillah bersedia mengisi ceramah maulid di Masjid Karate.
Dan saya masih penasaran dengan ceramah beliau. Jadi ketika beliau pertama kali saya dengar ceramah, lampai mukot di mana gulang mereh, dalam hati saya, karena saya 9 tahun di Jawa, 3 tahun di Sengkang, ini mukaddimah yang sering dipakai oleh para ulama-ulama Jawa ketika berceramah. Ini adalah mukaddimah yang sering dilontarkan oleh ulama-ulama, para ulama dan para habaib di Jawa. Sehingga setelah beliau selesai berceramah waktu itu, yang durasinya kira-kira 2 jam lebih, karena memang rata-rata ceramah nasihat beliau itu durasinya lama, tapi sejuk sekali, enak sekali didengar. Jarang-jarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada ulama yang sekomplit Ki Haji Nasir Dengawi. Beliau itu bukan hanya pakar dalam bidang sastra Arab, tetapi ilmu mantiknya luar biasa. Penyampaian guna ceramah kulit dibedakan dengan ustaz-ustaz mereka, itu sangat masuk akal. Cerita-cerita fiksi yang beliau ungkapkan itu sangat luar biasa, menyentuh kepada hati kita. Nah, sehingga kami tanya kebutuhan nangnya waktu kering barakania pengajian dari Tolo yang bisa kami hadiri, karena kami ini butuh guru, butuh mursyid yang bisa memberikan kami petunjuk. Kami ini ahli maksiat, kami ini ahli dosa. Setiap hari kami mengerjakan maksiat, kami butuh guru yang ketika kami mengingat nama guru kami bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pada tahun 2019, kalau tidak salah waktu itu, dari Bantaing bagian timur, yaitu daerah Panjugukan dan daerah Gantarang Keke, itu cuma kami dengan salah satu murid dari Kiai Haji Bakar Den Tumpu, namanya Den Liwang. Injok Den Liwang, beliau sudah almarhum 2 tahun yang lalu. Injo angajin ring di Tolo pian de kampung tahun 1969. Tahun 1969 sampai beliau kembali mengaji, yaitu kepada Ki Haji Nasir Dengawi. Waktu dapat resana nanti nama-nama subhanallah, muratongi anaknya semuanya hafizul Quran 30 juz. Ini adalah berkah daripada ngaji kita setiap hari Sabtu. Orang-orang yang berdatangan ke sini setiap hari Sabtu, mungkin banyak di antara yang berkunjung itu hanya ke pasar. Tidak tahu mereka bahwa di sini ada seorang ulama besar, ada majelis ilmu, yang mana majelis ilmu di sini subhanallah dari jam 8 sampai jam 12, bukan hanya satu ilmu yang dikaji, tapi kitab-kitab yang dibaca beliau subhanallah, mulai dari kitab tafsir, mulai dari kitab bahasa Arab, kitab nahwu, sorot, kitab tafsir yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh seorang ulama dari India yang sering dikaji dunia pesantren, Syekh Zainuddin Al-Malabari, itu juga dibaca di sini. Belum kitab-kitab yang lain, belum kitab hadis Taqihul Qaul yang dikarang oleh seorang ulama besar dari Indonesia. Beliau asalnya dari Banten, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, menjadi ulama besar di 2 kota suci Makkah dan Madinah. Itu juga dibaca di sini. Belum kitab-kitab yang lain, kitab Barazanji dan kitab-kitab tasawuf yang lain. Subhanallah, ini adalah merupakan warisan yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi kami berharap sebagai salah satu santri dari Ki Haji Nasir Dengawi, dan semoga kami diakui oleh beliau menjadi santrinya. Kami berharap setelah wafatnya Andre Guruta, tetap pengajian ini berlanjut, jangan sampai ini pengajian apapun. Dan kami sangat berharap siapapun yang membawakan itu, khususnya dari keluarga besar almarhum, dari anak beliau. Karena kalau kita periksa bunani paresen silsilana yang diantu Andre Guruta ini bukan orang sembarang. Dari ayah beliau adalah keturunan dari seorang ulama, namanya Andre Guruta Ki Haji Bakar Den Tumpu, asalnya batu di Arung Keke. Kami juga keluarga dari Arung Keke, ada sanak famili dengan Andre Guruta dari nenek kami Batu Ibu Eko. Tapi tetap kami sangat berharap kami diakui oleh beliau menjadi santrinya. Dari ibu Injo Amak Andre Guruta, saya pernah tanya langsung kepada Andre Guruta waktu nasulung ngasih miyami antu setelah selesai bubar pengajian. Saya tanya kepada beliau, Pak Karek,
inai sebenarnya andron tadi tuang mata. Silsilahnya kemana? Kalau ayahnya beliau tidak diragukan, silsilahnya dari ibu kemana kan? Dari siapa? Kata beliau, injo amatku. Tapi ini mohon diklarifikasi lagi, kita nak guna salah. Injo makna dari guru tak. Itu kata beliau sendiri. Ibu saya itu kalau bukan cicit, ya setelah cicit. Apa rena guna setelah cicit? Cucu apa njo? Guna cicit, cucu bulan tuh di, cucu palak bangke. Itu cucu palak bangke na Syekh Abdul Ghani Bantai. Syekh Abdul Ghani yang diambil menjadi masjid besar, Masjid Agung Kabupaten Bantai. Hingga Syekh Abdul Ghani Asyana disaribat dengan Syekh Muhammad Jafar, yaitu pesantrennya Prof. Galib di Banyoran sana. Jadi beliau ini adalah seorang ulama besar. Dari silsilah, dari ayah, dari ibu, beliau adalah keturunan, bukan orang sembarang. Oleh karena itu, kumala lagi mangeri parangku santri, murid beliau, bagi murid nanda gulta kayak diubahkan di tumpuk, murid nanda gulta kayak nasib dengan awin. Injo mangeri guru bukan hanya kepada guru kita tanam. Yang kita hormati juga keturunan beliau, ini adalah adat kita sebagai murid. Bahkan di Jawa, mana juga camikna gurua, punna nalai jukutah, ada nakulinya. Injo adat mangeri gurua. Bahkan injo riolo yang saking tinggi na ada na injo murid-murid riolo. Punna lalo guruna niya na nacini kioto na jo nacini. Ya rekan niya oto nang tama ribalak na guruna pasti dia itu berdiri. Mana-mana sana sibukna tetap dia berdiri, dia memberikan penghormatan. Itu adat kepada keluarga daripada masyayikh, daripada guru kita. Supaya apa? Supaya ingat bagi mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa tahun kami belajar kepada beliau. Nah, kita terus terang, sebenarnya saya tidak pantas berdiri di sini untuk menyampaikan, nasabah masih banyak murid-murid senior beliau yang mungkin masih banyak yang bisa kita ambil hikmah pelajaran daripada kisah hidup Kiai Haji Nasir bin Awing. Injo guru tak, salah satu yang membuat saya bahwa beliau itu adalah seorang ulama besar. Di waktu corona, Konjominjo kutangrai bahwa ini guru tatalaya ulama sambaran. Si Batu Sulawesi Selatan, se-Sulawesi Selatan, se-Reji Kabupaten, bahkan mungkin se-Indonesia, se-Reji Kabupaten, tanda tangan atau instruksi dari majelis ulamanya yang membatasi jamaah masuk ke masjid. Bahkan sebagian kabupaten itu memang melarang jamaahnya untuk aktif berkegiatan di masjid. Kabupaten apa? Ini Jeneponto. Muratongnya, kira-kira lo nataba corona nyewatur Jeneponto. Tidak. Ini Jeneponto aman dari corona. Kalau ada sebagian bisa jadi itu beritanya, bisa jadi itu benar, bisa jadi tidak. Hingga tua kurang hingga 2019-2020 Ramadan. Alhamdulillah waktu itu kami tidak pernah alba turun ke Tolo ini untuk mengaji. Sampailah yang diantu natarai tawa polisi di perbatasan Tino Jeneponto. Setiap hari Sabtu pasti natarai tawa. Punan aku danang dengan tamai. Saya di jawabanku nanau ngari Tolo ang ngaji di guruku. Nesen aku nanau ngari Tolo ngaji di guruku. Ingo marenga ngayi. Yang mau ke Makassar, yang mau ke Takalar, yang mau ke Goa, ingin disuruh ke Sembro Geluru, anak kita langsung gerak pasang omai. Setiap hari Sabtu. Dan yang tegas tidak menandatangani itu aturan bergulung. Ini adalah ciri ulama, injo ulama kaya tidak bisa la yamilu yumnatan wala yusratan. Artinya istiqomah, tidak menoleh ke kanan, tidak condong ke kiri. Itu ulama berdiri di tengah-tengah. Beliau adalah pengayom umat. Anda nagenggol. Sebagaimana dalam ta'rif santri, dan ini juga adalah ta'rif dari ulama. Jadi ulama itu mayya'tasimu billahil matin wa yattabi'u sunnatar rasulil amin. Ulama itu adalah beliau, pedomannya adalah Al-Quran. Wa yattabi'u sunnatar rasulil amin, dan hadisnya Nabi ta la yamilu yumnatan wala yusratan. Tanda na kullu mirabba. Unjuk ulama. Jadi punanya kinja tahu nari kalian na ulama, kemudian disuruhi na asara ng hukum anuharan na kuwa makruh mukallabah, itu bukan ulama. Ini ulama.
Dan yang memiliki ciri ulama itu adalah guru kita Kiai Haji Nasir bin Awin bin Anda guru kita Kiai Bakar bin Tumpuk. Murah minyak Puan Tumpuk. Bagaimana guru-guru dari Puan Tumpuk? Itu Puan Tumpuk guru kita semua. Saya pernah dapat informasi dari Campalagian. Beliau itu adalah murid dari seorang ulama besar di Tanah Mandar, namanya Kiai Haji Muhammad Tokir Imam Lapea. Itu Imam Lapea bukan ulama sembarang, Pak. Beliau adalah maha guru ulama-ulama di Sulawesi Barat. Salah satu muridnya yang kami dapat informasinya itu adalah almarhum Ade Guru Kiai Haji Abu Bakar bin Tumpuk. 2018 lalu kami pernah ditugaskan oleh ulama, oleh guru kami yang Guru tadi Sengkang, dia sedia untuk tugas di daerah Wonomulyo selama 1 bulan sampai Ramadan. Kami menyempatkan diri jalan-jalan di kecamatan Campalagian. Jadi ini dari Campalagian, nias dari kampung Arena Bonde. Ternyata setelah kami berkunjung ke sana, orang-orang sana itu di Jalan Ulama itu bertanya kepada kami, kisini tapi pakai bahasa Indonesia. Kita uki itu Nasir bin Awi dari Jeneponto. Spontan saya mengatakan beliau adalah seorang ulama. Saya belum berguru pada beliau waktu itu. Kemudian di tahun 2020 kami ke sana lagi, yang diantu mangir di Campalagian. Kami jalan-jalan ke Jalan Ulama di Bonde. Itu bertanya lagi orang-orang sana, tapi orangnya sudah lain yang bertanya. Kisini Nasir bin Awi. Saya bilang beliau adalah murabbi saya, beliau adalah guru saya. Dan memang ternyata ini Andri Guru taklid bagi KKN Konyo. Sehingga kaligrafi di masjid besar Bonda itu beliau aparatnya, sehingga dikenal di sana. Artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ini guru kita bukan orang sembarang. Sehingga kita anak teman juga mampu nama di guru. Apakah kita masih bisa mengambil berkah daripada beliau? Kata ulama, nyesek ulama di Kota Malang Jawa Timur, arena Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, ingin manggil arena Habib Abdullah menghafal 700.000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang wali kutub. Ini anak-anak ulama todo arena Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari marga bin Faqih. Apa kata beliau? Inja penderita ya waktu natalasa wal kesibukanna, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan anak beliau, sibuk mencari nafkah, tetap mencari nafkah. Meskipun ada pengajiannya, beliau disibukkan dengan dakwah. Mingka pun nama temi kata Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, injo penderita ya pun nama temi 100% sorotan mulahafahnya kepada kita. 100% karena mereka kesibukan. Jadi memang beda itu materi ulama dengan materi di tengah sembahnya. Saya dibaca dalam Al-Quran, jangan kalian pernah mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati sungguhan. Injo ulama adalah pewaris para nabi, ada berkahnya. Sehingga pun baca di Al-Quran, sehingga mengumpulkan alhamdulillah sudah berapa malam ini kita sama-sama membacakan Al-Quran, mengirimkan kepada beliau, membacakan Fatihah. Ini ada dasarnya. Baik dalam Al-Quran, dalam hadis, siaga dalam maqala ulama. Sebagaimana ada seorang ulama namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitab Ar-Ruh beliau menyatakan wa amma qira'atul Quran wa ihda'uha lahu tatawwu'an bighairi ujratin. Adapun membaca Al-Quran, Fatihah, Al-Ngasir, surah-surah yang lain, wa ihda'uha lahu, kemudian dihadiahkan di mana itu Fatihah tatawwu'an bighairi ujratin, dengan cara sukarela tanpa dibayar. Kita mengaji di sini sukarela, mengajarkan kepada guru kita, dan itu kewajiban kita sebagai murid. Apa nagana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fahada yasilu ilai, maka bacaan Al-Quran tadi, bacaan Fatihah, Yasin dan yang lainnya, surah-surah yang lain, yasilu ilai, amat tumanggil Fatihah, kama yasilu thawabu sawmi wal haji, singkat membatuna pahala puasa hingga sehingga haji. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, mohon maaf pun ada pula positif. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, Guruta Kiai Haji Nasir bin Awi dan ayah beliau, abah beliau, Andri Guruta Kiai Haji Bakar bin Tumpuk, itu kalau kita perhatikan
pengajian beliau sampai murid-murid beliau tersebar ke seantero Sulawesi Selatan, bahkan ada yang sampai keluar Sulawesi Selatan, bahkan mungkin ada yang sampai keluar negeri. Ini murid dari kalau dari apa Pak Nina, namanya itu adalah Guru Pailang. Ini Guru Pailang penasiologi Kiai Haji Abu Bakar bin Tumpuk. Guru Pailang akhir guru mangere Kiai Haji Abu Bakar bin Tumpuk. Kiai Haji Abu Bakar bin Tumpuk akhir guru mangere Guru Pailang. Ini saking tawadunya ulama. Ini apa mangere lo? Hari ini datang dari sostas penasiologi. Beda memang. Tawadunya luar biasa. Itu ulama, ciri khas ulama. Jadi selain beliau memiliki ketegasan, anda kulle mirabat, beliau istiqomah dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan beliau juga orangnya tawadu. Guru taga genasa deng awin pingkuran mikundang mahiri bantai. Injo puna disabdu kiarena di MCA yang akan membawakan ceramah pada malam ini, hikmah Isra wal Mi'raj, adalah guru kita semua, Andre Gurutta Kiai Haji Nasir Deng Awing. Minta apa lagu Gurutta di ceramah nakken neta laya Andre Gurutta guru ontaya. Sampai tawadunya beliau. Kemudian Andre susah bagian mayarito oh tidak begini dia sare di tidak S1 S2 S3 boleh. Masuk rusak bekasi, ulama dulu tidak. Dan guru kita ini luar biasa tawadunya, subhanallah. Dan yang diajarkan mulai dari pengajian Kiai Haji Abu Bakar bin Tumpuk sampai kepada guru kita Kiai Haji Nasir Deng Awing, ini adalah kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaya. Nah, ini penting. Nasabah di Jeneponto yang menjadi salah satu benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah ini turut Jeneponto. Turut. Nasabah di Kamonea loemi aliran antama di kampung. Di Kabupaten Mantan, di kampung Mugo cerita. Loemi aliran yang di kota itu yang dulu waktu hidup Andre Gurutta Kiai Haji Abdul Jabbar Arabak Lompor dan Andre Gurutta Kiai Haji Abdul Hamid Banyora. Injo penghami penatina kusala sangat keilmuannya sama dengan Andre Gurutta Kiai Abu Bakar bin Tumpuk. Penghami asalnya dari Pangkep. Niat pulau arena Pulau Salemo. Injo Salemo adalah salah satu pulau yang berkah karena dulu pernah menjadi pusat bagian kitab kuning sampai melahirkan ulama-ulama besar seperti guru kita di sini Andre Gurutta Kiai Abu Bakar bin Tumpuk. Puang Hami, Injo Puang Hami, beliau lahir tahun 1901, wafat tahun 2001, umurnya pasti 8 tahun. Pergerakan dari Banyuwangi, pergerakan. Nah yang beliau ajarkan dari dulu itu kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Kamonea, di kampung di Bantai, khususnya di kota yang mana waktu masa hidup Polongko itu Barasanji masih dibaca setiap malam Jumat, Yasinan masih dibaca setiap malam Jumat. Banyak kegiatan-kegiatan malam Jumat dari Kamonea. Kulle mami dibilang sikuramami masigi yang diantu Barasanji di Baginda Jakarta. Sikuramami masigi yang membaca Yasinan pada malam Jumat. Kulle kita pada gerakan di kota Bantai. Dan ini jangan sampai terjadi di Jeneponto. Dan saya sangat yakin bahwa selama pengajian Andre Gurutta tetap dilanjutkan oleh murid-murid atau keturunan-keturunan beliau, dan kami dapat kabar, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali pribadi bahwa ini pengajian Gurutta melanjutkan yang diantu guru kita semua, putra beliau yaitu Kiai Haji Fathur Rahman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, memberikan kesehatan, dan kepada keluarga-keluarga Andre Gurutta yang lainnya, terkhusus kepada istri beliau dan Karembeta dan seluruh keluarga-keluarga guru kita. Jadi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai kita kawal terus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah: mempelajari kitab fikih, mempelajari kitab tauhid, dan mempelajari kitab tasawuf. Ini adalah pilar agama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya tutup, nyesek hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Nasaihul Ibad, dan kitab ini juga dipelajari di sini yang diantu nasihat untuk ahli ibadah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yaitu mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal halaman pertama kitab tersebut. Apa yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Sayati zamanun ala ummati
Nia sekre waktu nabattu mangere umatku, sekre zaman yang akan dialami oleh umatku. Ya firruna minal ulama, lere dibattu di ulama na, lere dibattu di bandritana, mate bandritana, anda menagaukan yang antu pangisiana bandritana. Wan fuqaha, lere kami yang antu battu di ahli hukum agamanya. Dia sudah tidak peduli kepada ulama-ulama fikih, ahli fikih. Dia menaparutus di hukum agamanya. Apa yang terjadi kata Nabi, fayabtalihi wallahu bi talati baliyati, niat ayu bacala nasari di Allah Subhanahu wa taala. Mate mi gurunta. Ada gurunta Kiai Haji Abu Bakar Ditumpuk. Sudah meninggal guru kita Kiai Haji Muhammad Nasir bin Awi. Wafat ulama kita waktu lagi talasa yang diantu digau kami parentang. Mate nabokoy maki ni buku itu ni ajaran na ku anak kita niat alu bacala nasari di Allah. Yang pertama ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim, na agay ka rin na ta'ala barakah aja macam-macam. Kalau manyangki loyo tota loy barang-barang ta min karir di batur ni ta'ala. Kalau manyangki loy baji ke yang kuanta baji pamantangan ta pore balata min karir di batur ni. Apa ni ko barakah king ni ko yang barakah menurut kata guru kita ziyadatul khair, katambangi kebajikan. Talaya katambangi itu lah, talaya katambang barang-barang. Bisa jadi katambangi barang-barang. Ini kenapa disini di alat tujuan dari bapak. Artinya tidak ada barakah. Barakah itu barang-barang pun semakin galuan yang semakin repes gimana dari nakal, semakin lama ki. Injil rekruta, beliau adalah orang dari Allah Subhanahu. Beliau adalah orang yang ahli sedekah. Beliau adalah orang yang subhanallah. Pun nasi jangan cari terwajang, kita tidak bisa menggambarkan kehidupan Gurunta seutuhnya. Memang perlu ini ditulis dalam suatu buku khusus sejarah Andre Gurunta Kiai Haji Nasir bin Awi dan sejarah Andre Gurunta Kiai Haji Abu Bakar. Insyaallah, kalau kita punya niat untuk menulis buku ini akan menjadi buku pedoman yang akan mewarnai generasi-generasi kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Bahwa di Tolo ini yang terkenal bukan hanya pasar budaya, tetapi di sini adalah pabrik ulama, produksi ulama-ulama. Insyaallah, insyaallah. Yang kedua, nabuana kita punna lele kibaturi ulama ta. Bela kibaturi ahli fikih mati ni ulama tamika andre yang antu dipinawa yang pangisinana ibokoy yang pangisinana. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusallitu Allahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan memberikan kita pemimpin yang tidak adil kepada rakyat. Betul lagi kampanye pemerintah. Naik kiai mana kejodohan ke mana. Kenapa demikian? Jangan salahkan orang lain, tapi salahkan diri kita karena kita jauh dari ulama. Kita sekarang ini umat Islam seperti buih di lautan. Kita rekamonnya nata bagi injonikulnya sedria garing. Ada seorang jenderal, injonikulnya jenderal Arena Sudirman, Nia Saidiman. Sudirman itu banyak kisah. Beliau seorang guru ngaji, seorang ustadz, seorang kiai di Yogyakarta, seorang guru madrasah. Tapi beliau adalah merupakan cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Nia Jenderal Arena Saidiman, bukan Sudirman. Apa nama Jenderal Saidiman? Hati-hati kalian wahai rakyat Indonesia. Beliau mantan dubes kipas. Apa nak buat? Nia sekre peperangan nambatuiko. Nah injo peperangan bukan perang pakai senjata, bukan pakai perang pakai tank, bukan perang pakai bedil, tapi perang yang akan kau jumpai namanya perang Neokortek. Apa yang perang Neokortek? Bantuannya adalah perang mengambil hati orang. Si A, si musuh si B. 10 tahun tina nasi sarai, padahal sampai balik. Naik kita lain nasi A. Nasare yang diantu oleh si B secara cuma-cuma berapa? 100 juta. Kira-kira nanti si B apa tadi? Nanti inai moya. Ketika si B mengambil uang 100 juta itu namanya perang Neokortek. Hatinya sudah bisa dibeli oleh siapa? Bayangkan 10 tahun tidak bisa lain, tapi dia dikasih, dia disogok, maka dia sudah kena namanya perang Neokortek. Nah kita umat Islam dari Korea di anunia pemimpin negacinai, ini pemimpin sholat, ini rajin sholat, minta ternyata rasanya gede rasa. Paslon mereka, paslon 1, paslon 2, bagi-bagi berasa, bagi-bagi duit, saya 2 juta, 5 juta. Ketika kita ambil itu, seketika juga kita sudah kena namanya perang Neokortek.
Punna nata bagi orang yang bisa kita periksa bahwa orang ini sudah jauh dari ulamanya. Nasaba anda mengabarutu sih dari halal dari kullu. Padahal ulama kita mengajarkan al haramu bainun wal halalu bainun. Bahkan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Injo harana anasai, injo halalaka jelaski. Dan di antara keduanya adalah sesuatu yang syubhat. Ini lagi syubhatkah? Menurut anda gurta kaji nasib yang awin dalam kitab wasiatul Mustafa wasiatana kita di imam yang aliin karamallahu wajah mangiri panggulut kesedina ali karamallahu wajah min kajikten atau nasib ini punna injo syubhakan dikandre maka hati kita akan mati. Syubhat dikandre mati hati ya. Malas atau ibadah malas sampai apalagi punna anuha. Yang terakhir ini paling sanna nakana bida punna beda magi batu di ulamatta mate pandrita ta andre mo ni amalkan ni apa pengajaranna. Yang terakhir ini paling sangat mengenaskan apa yo ya urjuna minad dunya bi ghairi iman. Kita akan mati nanti tidak membawa takwa, tidak membawa iman kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah, diakui oleh anti korupsi sebagai murid-muridnya. Amin ya Rabbal. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Dan semoga kita semua diberi kekuatan keistiqomahan untuk mengaji di sini setiap hari Sabtu. Dan insya Allah kita tetap menunggu pengumuman dari keluarga almarhum kapan akan dimulai lagi pengajian setiap hari Sabtu. Dan main lagi abang-abang nomai kita ajak saudara kita ajak anak kita. Kalau anak kita sedang libur, kita ajak ke sini. Berarti kan masalah punah mati di niat ampan narus yang diantu pengajian kembali tobat. Dan mari kita doakan yang diantu almarhum. Mari kita bacakan Fatihah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ala hadhihi niyyah wa ala niyyati wa ala kulli niyyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Al-Sibti, Syekh Ahmad Al-Badawi, khususan ila masyayikh syurugi disadikan walaikan wa ila jami' masyayikh sadikan sadikan walaikan wa ila jami' masyayikh da'wah wal irsyad sadikan walaikan andi guru Kiai Haji Muhammad Asad Budisi, andi guru Kiai Haji Musmaratan, andi guru Kiai Haji Dr. Ismail, andi guru Kiai Haji Ahmad Bone, andi guru Kiai Haji Abdul Babaja, andi guru Kiai Haji Abdul Rahman Ambodale, khususan ila andi guru Kiai Haji Sanusi Baco, khususan ila andi guru Kiai Haji Muhammad Harisa, khususan ila andi guru Kiai Haji Ahmad Mapuji, khususan ila andi guru Kiai Haji Abu Bakar Tubuh. Bismillah al-Fatihah. Iya dengan kita, iya dengan setengah, iya dengan serapan mustaqim, serapan lebih baik dengan kita. Fatihah yang sekali lagi kita lihat di kita al-alim, al-mahfuz, al-mahfuzlah, al-guru Kiai Haji Muhammad Nasir bin Awi bin Andi Guru Kiai Haji Abu Bakar bin Tumbuk. Semoga beliau diluaskan kuburnya oleh Allah. Semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah, diterima segala amal ibadahnya, diterima pengabdiannya kepada umat dan kepada santri murid-murid beliau. Allah yu'idhu fil jannah wa yu'idu alaihim barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa anwarihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Bismi asraril Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian dari kami, bila kurang memaafkan, kami beri dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus doakan agar mudah Ilham Akbar dengan barakahnya maka kita tutup yang ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sedia. Boleh kita makan malam dulu berarti.
Pertama yang ada orang berbeda yang berbeda. Oke. Aturan. Kira-kira